Apa? Ini menyangkut kesehatan masyarakat, apalagi bahan berbahaya. Gitu. Yang Bunda sebenarnya sedang telusuri dan diskusikan sama teman-teman, ini yang mesti ditindak ujungnya yang mana dulu nih. Gitu. Karena kan si pabriknya juga lo udah tahu berbahaya, kenapa lo ikut produksi kan gitu. Ya. Ini Bunda pakai skincare apa enggak? Bunda kebetulan skincare-nya itu nggak dari Indonesia, ngaku aja gue. Gue nggak percaya produk Indonesia. Jadi Bunda tuh belinya langsung dari Korea sono gitu. Padahal kalau masalah skincare itu aku sama sekali nggak pernah pakai skincare sampai detik ini gitu loh. Dia Tapi mulus-mulus aja Bunda juga paling tetap cuma lumayan. pakai pelembab loh. Tapi kalau untuk sehari-hari nggak ada tuh kayak orang-orang sibuk beli sabun pembersih muka gitu kan. Terus pakai apa sih namanya pembersih kosmetik. Tahu nggak Bunda tuh cuma pakai sabun mandi Oh, dan itu yang oh, antiseptik. tuh. Mukanya Bunda juga dibilang layak lah, maksudnya nggak kasar, nggak jerawatan kan begitu. Nggak pernah jerawatan. Oh, Nggak pernah jerawatan. Yang dan kadang-kadang kalau habis apa meres jeruk nipis gitu, itu sisanya tuh kucek-kucek di jidat gitu. Buat mengurangi kerut-kerutan. emang umur berapa Orang Bunda? tua kita zaman dulu kan pakai bedak dingin. Bedak dingin emang dari apa? Dari beras. Filter sekarang jahat banget Bun, kata Mama Agatha. Kalau ada nambah garis-garis kerutan dikit-dikit gitu ya udah terima pasrah aja deh kalau Bunda mah. Tandanya kan kita berpikir, Emang Bunda umur berapa sih Bun? oh itu rahasia. Yang pasti di atas gocap. Di atas gocap. Aku 40. Oh Bunda udah setengah abad lebih. Pakai klinik Estee Lauder aja Bun aman atau enggak Viva aman. Hmm, kalau kalau Bunda tuh apa pelembabnya adalah nanti gue dikirain endorse soalnya. Eh, nanti kalau dikirain endorse nanti pada ini lagi gitu. Ya makasih banget deh udah kita sama-sama satu tim support NM ya Nikita Mirjani. Semoga besok persidangannya lancar dan besok itu adalah dimulai dari Undang-Undang ITE dulu. Itu. Nah, itu Undang-Undang ITE. Oke, bicara mengenai Undang-Undang ITE Niko ya. Kan tuntutannya adalah ini sama seperti kasus yang lagi ngetren mengenai dugaan ijazah palsu. Nah, sekarang ini trennya adalah katanya dia merasa terhina karena produknya dikatakan mengandung bahan berbahaya. Itu kan ya tuntutannya kalau nggak salah ya. Terus Sekarang produknya udah diperiksa atau belum di lab oleh pihak kepolisian? ini kan kalau saya dengar-dengarnya kan dia lagi dipanggil ke kepolisian dengan dugaan eh pokoknya kena pasalnya itu undang-undang konsumen Kesehatan. sama kesehatan kayaknya. Nah, itu kan kalau undang-undang kesehatan seperti itu juga harus didukung dengan hasil pemeriksaan laboratorium produknya. Ya, Kalau nggak salah NM itu pernah saya lihat live nunjukin hasil pemeriksaan lab. ya. Nah, itu bisa dijadikan barang bukti. Jadi kalau dikatakan dia tersinggung, pasal 27 itu kan harus ada merasa tersinggung, terluka, tersakiti, gitu kan. Nah, kalau dia tersinggung bahwa produknya sebenarnya ada produk yang tidak mengandung bahan berbahaya, ya buktikan dulu. Ya. Itu harus dibuktikan dulu. Jadi besok itu harus dibuktikan bahwa produknya betul-betul tidak mengandung bahan berbahaya. Kalau dia tidak bisa membuktikan. Berarti itu fitnah. Justru dilaporkan balik. Itu harusnya gugur demi hukum. Nah, ini dengar kata-kata Bunda ini semakin semangat kita semua nih. Karena kan ya
dia tersinggung katanya produknya dikatakan mengandung bahan berbahaya. Ya kan? Ya. Ya udah, adu bukti hasil labnya Nikita Mirzani dengan hasil labnya si pihak pelapor. Ya, Ya kalau kan? emang kalau di Indonesia ini kalau seandainya nih Bunda jual produk, terus aku bilang, Bunda Paulina, lu punya produk itu nggak beres gitu kan misalkan, lu lagi menjual nih Bun ya, terus aku ngomong begitu, apakah kalau itu benar, apakah aku nggak ada hukum nggak ada hukum yang bisa jerat aku Bun? Gimana? Misalkan Bunda yang jual, Hmm, Bunda jual barang jelek, terus hmm, tiba-tiba aku ngomong, Bunda Paulina punya barang jelek, misalkan. hmm. Padahal benar-benar jelek, itu ada nggak hukum yang menjerat aku gitu? Kalau aku bilang tentang kebenaran itu, misalkan. Ya justru sebenarnya harusnya yang ditindak yang ngejual. Yang ngejualnya yang harusnya ditindak karena apa? Itu kan terbukti untuk apa tidak bermanfaat dan malah membuat kerusakan. Hmm, Tentunya dengan caranya apa? Ya adu data. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai lab mana, laboratorium mana yang ditunjuk, gitu kan, untuk pemeriksaan. Karena kemarin waktu BPOM itu berkilah bahwa dalam aturan mereka harus laboratorium yang kredibel. Itu kan apa pasal karet tuh, hmm, kalimat bersayap, ya kan? Nah, karena ini sudah kerana hukum, kan di Bareskrim ada laboratorium. ya, Kepolisian juga punya laboratorium. Kalau misalnya mereka istilahnya laboratoriumnya hanya terbatas untuk uji balistik dan lain-lain, tetapi uji kosmetik nggak ada, ya minta sama polisi menunjuk satu lab yang istilahnya bisa dipercaya oleh kedua belah pihak. Bagaimana kalau sekarang itu, misalkan karena ada permasalahan ini, yang barang yang diselidiki yang sekarang itu memang yang udah bagus, bagaimana itu urusannya? Kan ada tahunnya, tahun produksinya. Kalau itu diakal-akalin gimana? BPOM kan harus ini, mereka kan mesti punya update setiap mau Hmm, produksi. oke. Gitu. Nah itu kan ada produk yang dipegang oleh Nikita Mirzani. Ya itu Terus yang harus begini. diperiksa. Begini, maaf ya, saya bertanya lagi. Kalau misalkan yang dia berdalih bahwa yang dipegang Nikita Mirzani itu adalah krim yang Nikita isi sendiri, bagaimana itu cara jawabnya? Ya mereka harus buktikan justru. Oh, Ya dong. Ya buktikan gimana memproduksinya. hmm, Buktikan bahwa Nikita Mirzani memasukkan, ya kan, dia harus ada bukti juga. Nggak bisa dia bilang, itu mah jangan-jangan dia masukin krimnya sendiri. Ya oh. buktikan. Karena kalau sudah urusan kayak begini, intinya bukti gitu ya. Adu bukti. Siap. Gitu. Kalau misalkan nih kita bilang begini, memang produknya jelek kok, ini ada buktinya kan, ini Hmm. krimnya, misalkan. Ya, Nah, terus itu kan bukti yang dipunya Nikita Mirzani pada saat itu dan mungkin sekarang akan dijadikan bukti kan. ya. Nah, berarti si pihak itu nggak bisa berbicara sembarang bahwa ya siapa tahu lu nya aja sendiri yang isi itu krimnya yang jelek gitu. Kan gini, untuk mendapatkan satu produk itu kan melalui proses beli. Ya, Ya, yang pertama adalah bukti pembelian. waktu Nikita Mirzani belinya di mana? Nah, Itu bukti kan pembelian. misalkan di toko Orange misalkan. Ya, Hmm. bukti pembelian, kemudian produknya. Ya kan? Kalau nggak salah di toko online itu pada saat lagi unboxing kan mesti divideoin. Ya. Nah, itu bukti juga. Hmm. Kemudian pada saat lagi barang diterima, siapa yang menerima itu saksi. Iya, 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 iya. Gitu loh. Dan kemudian ketika produknya dicobakan, ada yang melihat itu saksi. Saksi. Gitu. Jadi semakin terang jelas runutannya itu akan semakin kuat buktinya gitu ya Bun ya. Iyalah. Hmm.
Harus ada saksi dan ini kan minimal dua alat bukti. Ya. Gitu. Sekarang kalau dia menuduh Nikita Mirzani memasukkan sendiri, dia buktikan dengan dua alat bukti. Dan juga pertanyaannya apabila dia maksudnya mencurigai memang Nikita yang mengisi menjelekkan itu produk biar untuk menjatuhkan dia. Pertanyaannya sekarang begini, awalnya yang penyerahan uang itu karena apa? Karena maksudnya dia takut Nikita itu mereview barangnya itu kan, makanya dia ada pembayaran itu. Eh, Gini, yang patut ditanya sebenarnya bukan itu. Ah, coba. Ketika dia mencari nomor teleponnya Nikita Mirzani, tujuannya apa? Misal mau bicara, mau minta tolong, Minta tolong apa? ya minta tolong intinya jangan direview yang jelek-jelek. Kenapa tidak boleh direview? Ya biar jualannya tetap laris manis, Tanjung Simpul, dagangan habis. Itu udah melanggar kode etik dagang. Oh gitu. Iya dong. Kalau intinya reviewer juga itu tidak boleh sama sekali untuk mereview barang yang misalkan jelek dibilang bagus gitu ya enggak. Itu ada hukumnya juga itu. Lo kan selama ini kan banyak yang mereview. Oke. Iya kan? Kenapa hanya Nikita Mirzani yang jadi masalah? Karena Nikita macannya, kalau Nikita satu kali ngomong pasti dicetar. Artinya kan sudah direncanakan dong berarti. Ya. Iya. Berarti ada unsur merencanakan, diduga sudah direncanakan. Gitu. Jadi tidak menemui unsur pemerasan lagi. Tapi begini, Bun, kita itu kan bicara kan kayak begini. Ntar yang kayak di kepolisian, kejaksaan, kita ngomong itu tapi kenyataan yang sesuai itu, yang berjalan itu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadinya kita kan pusing gitu. Pada saat persidangan. Ya karena persidangan belum ya waktu di kepolisian sama di kejaksaan kan. Kita kan berharap itu misalkan buktinya nggak cukup. Maksudnya kita melihatnya begini dan begitu. Tetapi kan inti dari semuanya itu dengan apapun yang kita pikirkan tetap juga ini berkas kan dilimpahkan ke kejaksaan gitu. Gini, yang perlu dicatat ya, saya bukan membela kejaksaan. Siap. Bahwa kejaksaan itu prinsipnya adalah satu perkara apakah layak untuk disidangkan. Ya. Nah, layaknya itu adalah memenuhi alat-alat bukti. Ya. Sesuai dengan pasal yang dituduhkan. Ya. Perkara itu nanti alat buktinya itu sahih atau tidak, itu dibuktikannya gitu. di persidangan. Enggak, bukan maksudnya maaf, bukannya begini. Kalau kejaksaan itu dia lihat, oh ini nggak akurat, saya nggak mau terima begitu. Boleh nggak kayak begitu? Enggak kayak gitu. Oh, nggak boleh kayak gitu. Bukan begitu. Jadi pokoknya ini alat bukti untuk yang mana? Untuk yang perkara ini. Oke, kenapa ini bisa jadi alat bukti? Karena ini begini. Udah. Oh, jadi bukan bilang ada wewenang kejaksaan. Maaf, ini nggak lengkap buktinya, aku nggak mau limpahkan gitu. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kalau alat bukti nggak lengkap, itu bisa ditolak. Persoalannya adalah kalau alat buktinya udah diserahkan, ya kan? Ya, alat bukti diserahkan bahwa ini loh, ini buktinya ini. Si penyidik yang ngomong, gitu kan? Diserahkan. Nah, proses pembuktian ini, alat bukti yang diserahkan, apakah betul-betul mendukung dakwaan, itu di persidangan. Oh, jadi ya sudah, terlepas dari apapun yang terjadi, ini ya udah, yang penting saya lihat udah ini, saya bawa untuk membuktikan apa enggak nanti di persidangan. Iya. Tapi fungsinya jaksa ini kan intinya karena maksudnya begini, pengacara itu untuk membela, jaksa untuk menuntut, hakim untuk menentukan, gitu kan? Berarti Wasitnya kan lah. bahan berkas dari Nikita Mirzani harus keyakinannya si kejaksaan ini bahwa ini memang benar-benar acuannya itu Nikita bersalah kan, dibela sama pengacara, diputuskan sama hakim, bukan begitu? Oh enggak. Ada sejarahnya. Hanya tuntutan.
Jadi selama proses persidangan, disitulah pengacara dan terdakwa meyakinkan jaksa bahwa dia tidak bersalah. Oh, itu pola pikirnya di situ, bukan Iya, tinggal jelas. orang kalau bilang nggak tahu, nggak ingat, ingat nggak kasus semua orang pasti nonton waktu sidangnya Verdi Sambo, Ya, ya kan? Semua itu kan kompak tuh ngomong, nggak tahu, nggak inget, lupa. ah. Lah itu nggak bisa dipaksa. Oh, terus pola pikirnya itu bukan dibilang kejaksaan itu pokoknya kejaksaan memegang bukti itu dia harus membuktikan bahwa itu si terdakwa ini patut untuk dijatuhkan hukuman, bukan begitu? Enggak. Oh, Makanya saya marah ketika ada yang posting bolak-balik yang ngomong bahwa pemeras loh belum dibuktikan kok gimana ya. gitu. Makanya saya marah. Kok enak aja main nuduh-nuduh. Pembuktian itu di persidangan. Ya buktikan di persidangan kau betul. Kan gitu. Sedangkan seperti yang tadi saya bilang aja, TPPU-nya aja sumber uangnya dari mana? Jelas-jelas pencucian uang. Uang apa yang dicuci? Kan gitu. Akhirnya kalau seandainya Nikita Mirzani dinyatakan tidak bersalah, apakah Nikita Mirzani berhak menuntut kepolisian? Oh berhak banget. Nah, ini masalah ini pun saya sudah tanya kemarin sama pengacara Bang Togar. Dia bilang ini memang kasus yang menuntut kepolisian itu tidak banyak, tapi ini bakalan seru kalau itu terjadi gitu. Berhak banget, berhak banget. Ya gugat balik semuanya. Ya, berhak Bun, tapi menang enggak gitu kan gitu kan. Menang. Kan berdasarkan putusan pengadilan itu. Oh, Iya, putusan pengadilan itu sebagai bukti. bahwa sebenarnya Dia tidak bersalah. oh, makanya itu jarang terjadi itu putusan tidak bersalah gitu ya, jarang banget Iya, terjadi ya. jadi itu gugatan materi masuk. Tapi sebenarnya begini, kalau misalkan ke kepolisian, saya rasa itu enggak begitu ada impact baliknya ke NM. Harusnya kepada pihak pelapor lebih ini lebih apa namanya ya, lebih enak didengar karena kan ada jumlah yang harus dibayarkan ketika ini kasus ternyata memang tidak terbukti gitu. Iya, Dituntut harusnya. pelapornya kan gini. Terjadinya perkara ini karena ada laporan. Ya. Ya kan, ya pelapornya duluan dong yang dituntut, ngapain polisi?